Oke guys, aku tuh udah 4 kali pernah ikut tes CPNS tapi gagal. Nah, alhamdulillah banget yang tes kelima ini aku lulus. Kalian mau tahu rahasianya? Jangan kemana-mana ya, keep stay tune di channel Rini Febriani Hauri. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang masih stay tune di sini. Ya, aku tuh udah 5 kali ya ikut tes CPNS. Oke, aku bakal cerita ke kalian. Pertama kali aku tuh ikut tes CPNS pada saat aku kuliah semester 1. Iya, pada saat itu ada pembukaan tes CPNS dan itu aku ikut. Alasannya waktu itu karena aku lihat yang pertama ada kakak sepupu aku, dia lagi kuliah semester 1 ikutan tes CPNS terus lulus. Akhirnya dia jadi ngambil dulu yang CPNS-nya, terus selang beberapa lama dia baru kerja. Nah, setelah itu aku juga lihat beberapa teman yang pada saat kuliah ikut tes CPNS, ternyata lulus ya. Tapi pada saat itu aku apes banget, aku tuh nggak lulus ya. Bukannya nggak lulus ikut tes, tapi nggak lulus bahan. Kenapa? Karena ternyata umur aku belum mencukupi. Iya guys, aku tuh 17 tahun udah kuliah ya. Memang waktu itu persyaratannya tamat SMA bisa, tapi minimal harus 18 tahun. Tapi karena aku kan penasaran banget ya kali aja si adminnya lagi hilaf gitu ya, nggak ngecek-ngecek banget gitu ya. Tapi ternyata ya aku nggak lulus. Oke, yang kedua aku ikut tes CPNS setelah aku wisuda, itu tepatnya di tahun 2010. Aku wisuda S1 dan aku juga belum lolos. Terus yang ketiga aku ikut lagi tahun 2011, itu CPNS Kemenak ya. Aku nggak lolos karena waktu itu emang tesnya kebanyakan bahasa Arab, dan bisa tahu sendiri aku dari SD, SMP, SMA itu semuanya dari sekolah umum, jadi aku nggak lolos juga. Kemudian di tahun 2014 aku juga ikut lagi tes CPNS, tapi waktu itu tesnya masih manual ya, itu juga aku nggak lolos. Ternyata setelah aku selidiki, kenapa ya kok aku bisa banyak gak lolos seperti ini? Ternyata ini jawabannya. Jadi setelah aku 4 kali gak lolos tes CPNS itu, aku akhirnya kerja di perusahaan dan aku udah nyaman banget di perusahaan itu karena aku pikir kenapa sih harus jadi PNS? Ya kan, karena juga secara gaji aku di perusahaan udah lebih gede dari gaji CPNS biasa ya. Tapi setelah aku selidiki penyebab kenapa aku bisa nggak lulus, itu yang pertama adalah pada saat aku ikut tes itu aku masih ikut-ikutan sama teman. Jadi waktu itu memang belum ada niat yang paling dalam banget kenapa aku pengen jadi CPNS. Selain itu juga selain masih ikut-ikutan juga dorongan orang tua. Iya, karena orang tua aku, kakak aku, juga kakak sepupu aku, juga lingkungan sekitar juga ada beberapa keluarga juga yang PNS, itu juga menyarankan untuk mengikuti tes ini. Kemudian yang berikutnya guys, ini yang penting banget, aku pada saat itu kurang banget adanya persiapan. Jadi kalau yang lain itu tes CPNS itu pada sibuk belajar gitu ya, so aku santai aja gitu. Aku tuh baru belajarnya sehari sebelum ujian. Iya, karena kurang banget ada persiapan dan belajarnya cuma di H-1 sebelum ujian. Iya, akhirnya SKS dong, sistem kebersihan malam. Jadi pada saat besoknya mau ujian itu malamnya aku mati-matian belajar. Padahal itu sebenarnya cara yang salah ya guys, karena pada saat kita besoknya mau ujian malamnya belajar, itu kan kepala kita udah capek banget ya diporsir, sementara besok kita harus fokus. Nah, itulah sebenarnya salah satu cara yang salah yang harus kalian hindari. Terus yang berikutnya adalah menjaga kesehatan. Ini yang paling penting guys.
Jadi karena waktu itu aku bilang aku belajarnya itu di H-1 sampai tengah malam aku begadang. Kemudian pada saat itu aku juga dalam kondisi masih pernah beberapa kali pada saat ikut tes itu aku lagi patah hati ya. Itu jadi pas paginya itu ternyata aku demam dan ternyata hasilnya itu sangat kurang maksimal. Ya kalian pasti tahu dong, meskipun kita bisa dan mampu menjawab soal, tapi ketika kondisi badan kita nggak fit itu akan berpengaruh banget. Apalagi pada saat itu kondisi psikis juga sedang tidak memungkinkan ya. Jadi buat kalian kalau nanti mau ikut tes CPNS itu diharapkan fokus ya. Ingat, fokus. Oke guys, masih di channel Rini Febriani Hauri. Sebelum aku lanjut, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada saat itu ada penerimaan tes CPNS tahun 2018 ya. Jadi ceritanya setelah tahun 2014 tadi, setelah aku 4 kali gagal, itu berikutnya masih ada penerimaan tes CPNS, tapi aku nggak mau ikut lagi. Ya karena aku udah merasa frustrasi ya. Karena ya kenapa sih udah beberapa kali nyoba aku gagal terus gitu kan. Pada saat tahun 2018 pembukaan tes CPNS ini sebenarnya aku tuh nggak mau daftar karena aku pikir aku udah nyaman kerja di perusahaan. Lagi pula aku saat itu sedang hamil besar. Aku pikir kalaupun nanti aku mau resign dari kantor, paling ya aku bisa di rumah aja ngomong anak sambil ya garap-garap nulis ya, jadi penulis freelance. Atau nanti pemikiranku saat itu ketika hamil, nanti kalau misalnya anakku udah umur 3 tahun, aku rencananya kan mau resign dari perusahaan. Iya, ngomong anak, abis anak umur 3 tahun nanti aku bakal ngelamar di dunia broadcast ya, sesuai dengan passion aku. Tapi ternyata saat itu suami aku tuh mendesak aku untuk ikut tes CPNS. Awalnya tuh aku nggak mau banget. Ya kenapa sih kok harus ikut tes CPNS ini? Karena aku udah kesel banget. Terus juga ada selintingan bahwasanya ada yang punya orang dalam gitu kan. Lagian siapa sih aku nggak punya orang dalam, juga nggak punya uang banyak untuk main belakang tuh nggak punya. Karena ya aku dengan suami itu ya kami setelah menikah memang hidup berdua dalam kondisi yang ya sederhana ya. Jadi selain dari suami aku yang nyuruh aku ikut tes CPNS, tentunya keluargaku ya, itu dorongan besar dari keluargaku, dari kakakku, dari ayahku juga ya. Sebenarnya ketika mereka sudah menghubungi aku, sudah ngomong baik-baik sama aku masih ngotot dong, masih pokoknya aku nggak mau ikut tes CPNS. Sampai waktu itu ternyata mertuaku nelpon, meminta aku untuk tes CPNS. Gimana ya saat itu, kata suamiku, nggak apa-apa deh, kamu coba aja ikut, siapa tahu lolos, siapa tahu ini rezekinya anak kita. Pada saat itu aku berpikir, kalau aku mendaftar CPNS sekali lagi dan aku tidak lulus, sudah ya, berarti memang ini bukan jalannya aku menjadi PNS. Aku bilang seperti itu kepada suami, tapi kata suamiku, ya udah nggak apa-apa, yang penting dicoba dulu. Ya akhirnya aku mikirkan, 4 kali pernah gagal itu aku evaluasi semua guys, kenapa aku bisa gagal. Nah dari banyak penyebab-penyebabnya yang tadi itu ya, yang sudah aku jelaskan ke kalian ya. Dan bagi kalian yang saat ini sedang berjuang, jangan patah semangat, karena aku lihat kakak kelas aku tuh pun ada yang sudah ikut tes CPNS sampai 8 kali, akhirnya yang ke-9 baru lolos. Jadi kalau kalian udah banyak banget udah ikut tes CPNS beberapa kali dan nggak lolos, itu kalian jangan merasa patah hati ya, jangan berkecil hati, karena masih banyak kesempatan sebelum usia kalian 35 tahun ya. Oke guys, aku akhirnya mengevaluasi penyebab kegagalan aku sebelumnya, dan ternyata yang pertama ya, kalau kalian mau ikut tes CPNS, kalian harus punya niat yang paling dalam.
Bener gak sih kalian bisa menjadi abdi negara? Karena aku pikir dulu, kenapa aku setelah tahun 2014 aku nggak lagi tertarik menjadi PNS. Aku pikir waktu itu ya aku orangnya hobi protes kan ya. Mungkin teman-temanku tahu itu, kalau yang nggak sesuai dengan kebijakan aku suka protes ini itu. Sampai akhirnya ada teman aku yang mengingatkan, Rin, kamu kalau seperti ini, kalau kamu nanti jadi PNS kamu bisa jadi pembuat kebijakan, kamu nggak hanya jadi tukang protes, kamu bisa jadi pembuat kebijakan. Masa sih? Iya. Kemudian aku pikir-pikir, ya udah deh aku ikut aja tesnya. Kemudian kalau sekali lagi aku gagal, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang membuat aku berpikir, aku ingin sekali membuktikan pepatah Arab ini ya. Pepatah Arab ini sebenarnya jadi jaminan aku, jadi semangat aku untuk berusaha, yaitu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil. Jadi yang pertama itu memang terlebih dahulu dari niat. Kemudian yang kedua, kalau dulu aku belajarnya SKS, ini aku belajarnya, aku buat persiapan yang benar-benar matang, yaitu aku belajar guys setiap hari. Jadi meskipun itu hari libur, nggak hari libur, itu aku tetap belajar. Apalagi pada saat itu aku tesnya sudah online ya, udah 2 kali. Udah ada SKD, ada SKB. Kalau dulu kan cuma sekali ya guys, yang aku ikut tes 4 kali sebelumnya dulu. Dan juga persiapannya ini, waktu itu juga aku masih dalam kondisi hamil besar ya. Jadi memang aku harus buat jadwal ya, setiap hari itu aku buat jadwal. Pokoknya bahas soal itu paling sedikit sehari itu 50 soal. Ya paling banyak kayaknya aku pernah bahas sampai 150-an soal itu dalam sehari, sampai kepalaku tuh panas. Iya. Waktu itu pada saat mau mengikuti tes SKD atau TKD, tes kemampuan dasar, itu kan terdiri atas TIU, TWK, dan TKP. Karena waktu itu kalau TIU aku udah terbiasa kan ya bahas soalnya, karena aku juga pernah juga mengajar di bimbel. Aku biasa ngajar untuk anak-anak yang biasa mau masuk PTN, itu kan ada TPA ya, TPA dengan TIU itu kan 11-12. Aku merasa aku masih kurang banget di TWK, jadi aku tuh buat catatan guys. Aku catat, aku beli bukunya, aku pergi ke toko buku, aku beli buku, terus itu juga aku cari-cari soal-soal yang ada di internet. Terus juga aku download semua aplikasi, banyak banget aplikasi di handphoneku itu untuk belajar soal ya. Jadi aku ngerjain soal setiap hari itu bukan hanya dari buku aja, tapi juga dari yang ada di HP. Kemudian ini aku mau kasih lihat kalian, ini ada contoh buku yang aku buat catatan di sini. Ini penuh guys, penuh hasil tulisan aku ya. Buku ini dikasih temen aku dari Singapura. Waktu itu aku terpilih jadi salah satu penulis Majelis Sastra Asia Tenggara ya. Jadi ini dikasih oleh-oleh. Aku pikir kalau ini mau diapain ya buku ini ya, karena ini spesial banget, jadi aku isi untuk catat ini tentang TWK ya. Ini banyak banget catatan aku, coba kalian lihat. Ini full guys, sudah satu buku ya, ini aku catat banget. Itu karena aku pikir aku butuh banget persiapan yang matang. Memang sih sebagian ada yang lulus karena nggak perlu belajar, dia bisa lulus karena dia sangat pintar. Atau juga ada juga temanku yang dia nggak belajar tapi dia lulus karena dia beruntung guys. Kalau aku pikir aku pintar, enggak, aku beruntung juga enggak. Jadi untuk biar aku aman sendiri gitu ya, aku harus belajar. Makanya aku benar-benar belajar saat itu. Dan kupikir kalaupun aku nggak lulus ya udah deh, yang penting pada saat mengikuti itu juga nggak ada ruginya. Belajar pun kita juga dapat ilmu. Iya, aku belajar TWK juga, TIU juga banyak bahas soal, tapi lebih banyak aku saat itu bahas TWK ya, karena seperti aku bilang tadi, aku sudah terbiasa membahas soal-soal TIU. Kalau TWK sendiri ya itu cuma dibaca sekilas aja, karena itu kan tergantung dari kepribadian kita masing-masing.
saat mau mendaftar juga guys, yang harus kalian perhatikan itu adalah peluang. Saat itu aku mikir aku mau mengambil di suatu kabupaten tertentu ya, tapi itu gagal, itu nggak jadi. Aku nggak tahu, tiba-tiba Tuhan seperti menggerakkan pikiran aku untuk mendaftar ke Kemenak ya. Dan alhamdulillahnya sih aku lulusnya di situ ya, padahal aku tuh dari SD, dari SMP, SMA sampai kuliah aku nggak pernah sekolahnya yang dibawa Kemenak, tapi aku nekat mendaftar di Kemenak. Dan itu memang benar-benar nekat, karena yang pertama aku lihat selain niat itu adalah peluang ya guys. Ingat, peluang itu harus benar-benar kalian pikirkan. Iya, berikutnya itu adalah kalian harus minta restu ke orang tua kalian. Kalau ada salah ke orang tua kalian, kalian harus minta maaf. Terus juga kalian minta doa dari banyak orang ya. Kalian harus percaya kekuatan doa. Itu aku percaya banget. Waktu itu aku inboxin semua teman-teman aku ya, untuk ini minta tolong doain supaya ujiannya dimudahkan, supaya lulus CPNS gitu ya. Nah, selain juga doa, kalian juga mungkin bisa sedikit berbagi ya. Kalian mungkin bisa sedekah juga ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan pada saat itu ya, mohon maaf ini bukan teriak ya, ini cuman sedikit berbagi pengalaman. Aku ya ada sedekah dengan beberapa teman yang waktu itu sedang ada gempa di Palu, dan aku memang bener-bener banget minta doain sama beliau ya, supaya aku bisa lulus PNS ya. Karena waktu itu kebetulan aku juga sedang ada rezeki, aku menang lomba nulis guys, ada 2 buku dari Badan Bahasa Kemendikbud ya. Jadi jangan lupa sedekah ya, sedekah juga penting ya. Oke, kemudian kalian juga harus banyak-banyak berdoa ya guys. Terus juga jangan mengeluh, karena ingat ikut tes CPNS itu saingannya banyak banget ya, banyak yang pinter, banyak yang beruntung ya kan. Tapi kita nggak pernah tahu kan nasib kita kan, makanya kita harus banyak-banyak berdoa dan juga berusaha juga ya, dan juga harus yakin dengan kemampuan diri sendiri. Oke guys, kemudian belajar dari pengalaman yang dulu. Waktu itu aku bilang aku pernah ujian dalam kondisi aku lagi patah hati, aku lagi kondisi badan gak fit. Jadi ingat, menjaga kesehatan itu sangat penting sekali. Jadi kalau bisa H-1 itu kalian kondisi badannya harus fit ya. Kalau bisa belajar itu dari jauh-jauh hari, jangan ikuti caraku yang pertama itu yang sesat banget ya, SKS ya, sistem kebut semalam. Itu nggak bagus guys. Jadi ingat, kalian harus benar-benar persiapkan ya. Belajar udah ya, terus itu berdoa juga udah. Kalian juga sekarang itu harus hakul yakin ya. Ini kalau kata slogan di HMI itu yakusa, yakin usaha sampai. Oke guys, udah kedengaran gak suara azan? Ya udah masuk suara azan. Oke, udah dulu ya. Sekian dulu tips dari aku, pengalaman aku selama mengikuti tes CPNS. Kalau kamu mau tanya-tanya, kamu boleh komentar di sini, nanti aku bakal bales. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.